Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal dihantam gelombang tinggi, 6 nelayan di Merauke tenggelam. Polda Papua Barat sita puluhan satwa dilindungi dari penyelundup. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Mimika pasang pernak-pernik Imlek di sejumlah ruas jalan kota Mimika. Warga Tionghoa di Kabupaten Mimika, Papua Tengah bersiap menyambut tahun baru Imlek yang jatuh pada hari Minggu pekan ini. Mereka saat ini tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti memasang pernak-pernik di tengah kota agar terlihat indah dan semarak. Ketua Kerukunan Tionghoa Kabupaten Mimika, Gunawan, mengatakan, menjelang Imlek warga Tionghoa juga melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan selain menghias dengan pernak-pernik di kota serta tempat usaha. Tahun Baru Cina atau Imlek jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 dan merupakan tahun kelinci air. Bagi warga Tionghoa, tahun kelinci air dipercaya akan membawa rejeki, namun juga malapetaka. Kami ada kunjungan ke Pomako, SD Negeri 10. Ya, di situ kami ada kebersamaan dengan siswa dan siswi, adik-adik kita. Di sekolah itu kami ada kasih seragam, ya, baju seragam, kemudian ada tas sekolah, kemudian ada alat tulis menulis. Ya, kami waktu itu bekerja sama dengan Bank BRI. Kami berkolaborasi dengan mereka. Kami sudah jalankan. Dan yang ketiga, kami juga sudah ada satu kegiatan sosial di lembaga pemasyarakatan. Mengenai komunitas Tionghoa di Kabupaten Mimika, kami akan merayakan Imlek dengan kebersamaan dengan semua ketua-ketua kerukunan, tokoh-tokoh masyarakat, Forkopimda, TNI, Polri, yaitu pada tanggal 5 Februari tahun 2023 di MNN Yawari. Jadi kami ada perayaan yaitu pada tanggal 5 bulan 2. Gunawan juga menghimbau seluruh warga Tionghoa di Timika untuk selalu mendukung program pemerintah dan menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Direktorat Polairut Polda Papua Barat menyita puluhan satwa dilindungi yang disembunyikan di tengah hutan di wilayah Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Puluhan satwa dilindungi ini terdiri dari burung dan biawak yang akan diperjualbelikan di pasar gelap di wilayah Pulau Jawa dengan harga yang sangat mahal. Diperkirakan selama lebih dari 1 bulan, satwa ini disembunyikan di tengah hutan untuk menghindar dari pengejaran petugas. Namun polisi berhasil mengendus keberadaan satwa ini dan langsung melakukan penyergapan. Selain mengamankan puluhan satwa, Polairut juga menangkap 2 orang yang saat itu tengah menjaga satwa ini. Sementara pelaku utama berhasil melarikan diri. Ia diduga merupakan bagian dari sindikat penyelundup satwa liar antar provinsi. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam, hayati dan ekosistem dengan ancaman pidana 5 tahun. Dan mereka berdua ini tugasnya diperintahkan untuk menjaga. Kemudian barang bukti yang kita amankan 94 ekor burung berbagai jenis, ada kakak tua jambul merah 27 ekor, kemudian kakak tua jambul kuning sebanyak 28 ekor, kakak tua raja sebanyak 9 ekor, bayam hijau 14 ekor, bayam merah 14 ekor, dan 6 ekor biawak. Kemarin dari TKP kemarin malam sudah kita amankan, sudah kita bawa ke Mako. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan dan pengembangan
Untuk kedua tersangka tersebut kami kenakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Khususnya pasal 21, juntonya 40, apabila terbukti yang bersangkutan diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda 1 juta. Kepala BBKSDA Papua Barat, Joni Santoso, mengapresiasi Direktorat Polairut Polda Papua Barat yang dengan gencar memberantas penyelundupan satwa liar di Papua Barat. Ia mengatakan satwa yang disita ini akan dilepas liarkan ke habitatnya. Langkah selanjutnya kami akan melakukan proses habituasi terhadap satwa-satwa ini. Mungkin saya khawatir masih ada yang dilihat dulu ini sehat atau tidak. Kebetulan Pak Budi bersama kita, sebetulnya ada satu dokter hewan yang ikut kami, ada Pak ini ya, ada satu dokter hewan dan ada tim dokter hewan yang juga nanti akan mengamati dulu. Kemudian secara bertahap mengembalikan jiwa liarnya ya Pak Ibu. Jadi kalau tidak dikembalikan jiwa liarnya, pada saat dilepas liarkan liar, takutnya itu nanti tidak survive dia. Jadi melalui kandang habituasi ini itu pertama coba dilihat dulu ini sehat atau tidak, kemudian bagaimana mengembalikan sifat dia. Nah, 3 hal itu yang akan kami lakukan nantinya. Tentunya untuk proses penanganan lebih lanjut adalah kewenangan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Papua Barat. Penyelundupan satwa liar yang dilindungi kerap terjadi di Papua Barat. Satwa ini dijual di pasar gelap di Pulau Jawa dengan harga yang tinggi, sehingga penyelundupan satwa liar ini menjadi bisnis yang menggiurkan. Polisi diminta terus memberantas penyelundupan ini untuk memutus mata rantai peredaran dan perdagangan satwa yang dilindungi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor D. Makbon membantah adanya unsur sabotase dalam peristiwa kebakaran rumah dinas Kapolda Papua. Belakangan memang beredar luas di media sosial yang menyebutkan ada pihak tertentu yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kombes Victor Makbon memastikan kebakaran di rumah dinas Kapolda Papua murni disebabkan korsleting listrik, bukan disabotase atau sengaja dibakar. Namun Victor mengatakan saat ini Polri masih menunggu hasil olah TKP. Tim gabungan dari identifikasi Polresta Jayapura Kota bersama Polda Papua dan Bitlab 4 Polda Papua. Kami juga merespon ya apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di masyarakat, terutama pasca kejadian itu banyak berita yang menurut kami tidak benar. Ya, yang juga mungkin bisa menjadikan suatu keresahan. Ya, ada yang bilang sabotase dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga kita akan jawab juga ya daripada hasil olah TKP ya, dan juga nanti hasil pemeriksaan. Ya. Dan kita berharap ya untuk masyarakat atau oknum yang mungkin ya mempelitikan kejadian-kejadian ini ya mengkaitkan hal ini dengan hal yang lain ya kita berharap tidak dilakukan ya karena tentunya ini akan berdampak dan juga berkonsekuensi hukum ya terkait orang-orang yang memberitakan berita-berita yang tidak benar. Polisi saat ini tengah meminta keterangan 5 orang saksi yang saat itu bertugas sebagai anggota piket dan staf dari perangkat rumah tangga. Rumah dinas Kapolda Papua Selasa pukul 5:30 pagi terbakar. Api berkobar dan dengan cepat menghanguskan bangunan utama rumah dinas Kapolda Papua. 2 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Kebakaran ini menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.